Alkisah, di dunia yang fana ini lebih tepatnya lagi di negara plus 62 atau negara Indonesia. Hiduplah 3 orang yang bersahabat yang sedang merasa sangat bahagia. Sebenarnya cuma 2 orang yang bahagia, satunya biasa aja. Cuma karena mereka sahabat baik, ya satunya ikutan bahagia aja gitu. Nggak kayak beberapa orang yang sirik sama kebahagiaan orang lain. Yang lagi bawa handuk sambil lompat-lompat ini namanya siapa? Dia salah satu dari tokoh di sini yang lagi merasa bahagia. Nah, kalau yang lagi main sama kucang ini namanya Rania. Dia sebenarnya lagi biasa aja sih. Cuma mukanya aja yang kayak gitu mulu. Jadi orangnya hidupnya bahagia bener. Padahal makan Indomie aja. Udah sih bertahun sih. Contohnya kayak kasus pagi ini nih. Pengen makan mie deh, tapi nanti kalau ketahuan mami pasti diomelin. Apa itu, Nak? Kalau apa-apa Apa itu? Mami lihat mie instan ya? Nggak boleh. Setahun ini kamu udah makan 1. Makan lagi tahun depan. Ini mami simpan ya. Ya, kasihan sekali ya pemirsa. Bener kan saya bilang makan Indomie dibatasin. micin bikin tubuh kebal. Ngomong-ngomong, suaranya dari mana deh? Saya narator sini. Udah ikutin naskah aja apa sih? Udah, Halo? saya mau lanjut. Cerita kamu kurang cocok dijadiin konten, oke? Nah, kalau yang kamarnya penuh poster opa-opa Korea yang ganteng ini namanya Jenny. Dan bisa kita lihat ya, dia lagi sangat bahagia banget. Kayak siapa? Jen lagi bahagia kenapa sih? Nih, gue kasih tahu ya, EXO itu kesini konser, terus apa? Gue dapet tiketnya, men, pakai keringet sendiri. Oke, sudah. Cukup. Selamat ya udah dapet tiket. Berarti ini Syafa juga dapet kan? Soalnya dia lagi seneng banget tuh. Oh iya, siapa juga dapet, tapi bedanya kalau gue beli di website asli, dia dapetnya dari calo. Ya nggak apa-apa sih, harganya kan nggak beda jauh, cuman ya yang penting kan dapet. Sorry, Kakak disuruh cuci piring sama Mami. oh iya, oke. Sambil kita nunggu si Jenny yang lagi cuci piring dan Syafa yang lagi skincarean. Coba kita balik ke Rania. Kira-kira dia lagi ngapain ya? Apaan sih? Nggak usah ganggu-ganggu ya. Lagi belajar nih, biar dapat nilai di atas 85. Mata kuliah Mbak Ella. Dih, kok galak? Emangnya tentang apaan sih? Ini loh, teori konstruktivism. Kok aku jadi ladenin kamu ngomong sih? Udahlah, sana jangan ganggu orang belajar. Lagi bete juga nih. Masa cuman EXO yang kesini? BTS kapan? Udah berapa konser Kok dilewatin? melenceng? Gimana kalau saya bantuin kamu belajar supaya pikirannya kagak kesamping terus tentang K-pop? Boleh juga sih. Yaudahlah nih ya. Kalau berdasarkan bukunya, konstruktivism itu teori yang dibangun dari interaksi manusia di dunia sosial. Dunia sosial? Kayak Twitter sama Instagram gitu? Lebih ke hubungan antar manusia di kehidupan nyata loh. Oh, bagaimana? Oke. Terus. Terus di bukunya, konstruktivism adalah model manusia nyatakan perilaku di mana tindakan yang diatur oleh aturan dan logika kesesuaian berlaku yang biasa kita sebut dengan norma. Memangnya norma itu apaan? Ini kenapa nanya-nanya Ya, mulu sih? biarin. Supaya penonton juga ikut belajar. Ini Naruto lo diem dulu deh. Urgent nih, gue perlu bicara nih. Kok ngegas? Ya ini gue lagi panik, gue pengen bicara sama temen gue sekarang juga. Pokoknya mending lu diem dulu, oke? Guys, Kenapa sih? Kenapa? saya harus tahu guys. Lu Ingat kan yang gua bilang ke lu berdua, gua beli tiket EXO yang Festival X yang kayak punya lu Jen. Iya, kita mau nonton barengan kan? Gua ditipu. Hah? Ditipu sama calo itu? iya. Kok bisa? Itu. Baru gue pengen, bukan baru sih, kayaknya udah lama dia ngeblok gua. Gue gak bisa seenak apa ke dia. Bentar, ntar dia udah ngirim KTP-nya dia ke lu nggak? Kalau udah, mending lu acak alamat dia dah. Udah, nih ini KTP-nya dia nih. Nah, yang keluar di Google juga ini. Bentar, jadi KTP dia itu foto dari
Google gitu. Sepertinya sih begitu. Jadi itu bukan KTP dia. Dan ternyata pemirsa, teman kita ini telah ditipu. Astaga, Doragon, tega banget. Udah transfer berapa ribu, Syaf? Siapa yang nipu? Bukan ribu lagi. Sejuta duit gua, hasil tabung gua. Gila tuh tiket kan mahal banget, tapi itu bentar deh, itu suara dari mana dah ya? Ih, gua nggak tahu, gua dari tadi gua joget-joget juga lompat-lompat gak jelas udah ada dia. Tadi pas gue makan mie juga ada dia masa. Dih, setan kali ya? Astaga ya ampun. Ini sangat mengejutkan ya guys. Oke, jadi tenang dulu Syaf. Karena berhubung saya merupakan narator, saya tahu siapa yang menipu kamu. Nih, yang lagi sibuk ketawa ke TV nih, bukan buat HP ini nih. Bisa langsung beli sepatu deh gue. Nih pelakunya namanya Sabila. Wah, bener-bener tuh, Syaf. Harus lu hajar, tak keroyok. Gua minta sosmednya. Gue pengen labrak dia sekarang juga. Wah, gila tuh orang. Warga berperilaku sesuai norma. Hah, kok jadi norma? Dong. Di buku konstruktivisme ini dikasih tahu ya, kalau norma dan struktur sosial paling banyak membatasi pilihan dan perilaku negara yang mementingkan diri sendiri, yang beroperasi sesuai dengan logika konsekuensi. Itu penipu nggak ada logikanya ya. Oh, jadi kalau teori orang konstruktivisme ini nggak boleh pentingin diri sendiri ya? Dan harus berlaku sesuai dengan norma yang sudah ada ya? Ya iyalah. Sebelum lupa, gue mau nanya nih, besok ulangan nih soalnya. Seingat gue, konstruktivisme itu teori yang membahas norma-norma berdasarkan pemikiran yang disepakati bersama kan? Ih, kok jadi ngomong pelajaran sih? Gua lagi emosi nih. Bentar dulu, Syaf. Kita anak HI nih. Kalau marah juga Juga harus pakai teori, sekalian belajar. Gimana kalau kita keroyok penipu itu karena dia udah melanggar norma-norma yang ada. Emangnya nomor yang ada tentang ini apa? orang itu sudah melakukan penyalahgunaan identitas orang lain. Dia pakai KTP entah siapa yang ditemuin di Google itu kan. Nih, dia juga udah nipu lu. Selain itu, dia selain melanggar norma sosial, dia juga udah melakukan tindak pidana penipuan. Wah, ya bener banget. Kok bisa ya orang kayak gitu bisa punya niat buat nipu? Padahal dari kecil dia udah diajarin nggak boleh kan? Itu kan salah satu praktek penyebaran norma sosial. Iya ya. Ya, namanya juga orang mau nyari untung. Kan lagi pandemi gini, pasti aja ada orang-orang yang mencari jalan pintas. Meskipun udah melanggar norma-norma yang sudah diajarkan. Bener juga sih. Ya udah deh, sinyal. Ini sinyal gue makin jelek nih. Bisa lu telepon polisi Aja lah. Iya nih, OTW gue telepon polisi nih. Halo, apakah dengan kepolisian? Permasalahan yang dihadapkan pada siapa ini merupakan suatu masalah yang harus bawa kepada pihak berwenang. Karena kesalahan Sabila yang terungkap melalui bukti transfer yang jelas melanggar norma-norma yang dibuat oleh teori konstruktivis. Akun Sabila pun akhirnya terungkap dan dia dihukum berdasarkan undang-undang yang ada. Kisah ini mulai waktu pandemi ini akhirnya berakhir dengan happy ending berkat bantuan sang penulis dan pastinya saya, narator. Masih nonton ya? Udah. Bubar. Nggak ada sequel, nggak ada prequel. Udah, bubar.